Saya akan menjelaskan uh, tugas pertemuan terakhir bahasa pemrograman C++. Pada video ini saya akan membuat 3 buah file program. Yang pertama adalah read.c++ atau bisa ganti dengan nama rekam.c+. Yang kedua adalah baca.c+. Yang terakhir adalah main.c+, yang akan saya jelaskan di dalam video selanjutnya. Baik, untuk langkah pertamanya kita akan membuat sebuah file tersebut harus dalam satu folder. File kita kasih nama rekam.c++. Lalu kita membuat mikroprosesor dan header. Yang pertama ada include header fstream.h ini berfungsi untuk membuka file. Jadi kalau misalnya nanti ada fungsi sintaks yang kita panggil namanya offstream, jadi header ini yang berfungsi untuk sebagai sistem yang membangun offstream membuka file nantinya. Lalu kita deklarasikan kelasnya untuk kasus ini beri nama pegawai. Terus kita deklarasikan variabel-variabelnya, kita menggunakan variabel publik. Terus kita mulai masukkan variabel char int 20 karakter untuk 20 karakter. Terus void kita tutup perawat, masuk ke void pegawai. Ini kita panggil void ini kita panggil untuk membuka entry pegawai, fungsi entry pegawai. Kita mulai dengan clear screen. Demi memang waktu, ini akan saya skip sampai penjelasan berikutnya. Setelah mengetik semuanya, jadi di sini offstream file pegawai proyek.dat ini artinya kita membuka file yang bernama file pegawai, terus datanya disimpan dengan nama proyek.dat, dan sintaks ios up ini itu berfungsi untuk menambah isi file untuk modus outputnya nantinya di file baca.c++. Jadi dan ini write juga untuk menulis, dan akan dilanjutkan ke file baca.c++ yang di scan selanjutnya ke file baca.c++. Kali ini tidak memakai parameter karena parameter header sudah kita ketikkan di file sebelumnya. Jadi kita langsung saja masuk ke void pegawai info. Jadi kita memanggil info pegawai di sini, dan kita langsung menulis ke info pegawai itu yaitu xy. Dimana y itu kita tulis
Setelah sudah kita masuk ke uh, penulisan fungsi baru, itu fungsi garis untuk menutup tabel nantinya. Simpel saja seperti ini. Kita tutup. Terus kita masuk ke void baca pegawai. Kita masuk ke fungsi baca pegawai. Terus kita sederhanakan dengan pegawai yang telah kita sebutkan di file sebelumnya. Full screen. Terus ada sintak namanya if string file pegawai project dot. Jadi if string ini merupakan sintaks yang digunakan untuk membaca file yang telah di header ifstream.h tadi. Untuk membaca sintaks ini maka diperlukan header tadi, makanya untuk header tersebut akan sangat diperlukan. Kita langsung masuk ke desain tabelnya. Setelah mendesain tabel, selanjutnya kita akan menulis sintaks yang dimana akan kita baca program yang telah kita entrikan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Berikut ini adalah sintaksnya. File pegawai, kita read ini sebagai baca yang dari kita sudah entrikan sebelumnya. Pegawai kita masukkan statement while kalau jadi file of di sini merupakan akronim dari end of file. Jadi kalau udah membaca file, kalau udah file setelah selesai dibaca akan diakhiri dengan EOF. EOF ini akronimnya adalah end of file. Selanjutnya sama saja. Lalu kita finishing dengan file pegawai, close, kita tutup pembacaannya, terus kita tampilkan garis yang telah kita tulis di sini. Setelah itu kita tutup dengan gauge, terus kita tutup semuanya. Berikut ini adalah file baca.c++, dan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang sintaks dari main C++ di scan selanjutnya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah membuat file dari main C++. Kita namai dengan main. Ini sini sudah kita lihat ada file baca dan rekam yang telah kita buat di video sebelumnya. Lalu karena sudah ada file 2 tersebut, kita tinggal panggil saja include rekam.c++, include baca.c++. Jadi tidak perlu banyak header atau mikroprosesor lainnya, cukup kita panggil saja ini, lalu kita deklarasikan void main-nya. Jadi langsung saja kita buka. Jadi
fungsi stream ini saya ingatkan sekali lagi adalah untuk membaca file. Kalau off stream itu adalah membuka file. Jadi harus kita perhatikan bedanya off stream dan in stream. Ini kita in screen. Kita deklarasikan variabelnya. Ini kita buat tabel, susunan tabel, jadi kita bisa memilih dengan 1, 2 ataupun 3. Nantinya kita buka, kita akan tulis dengan metode case of. Langsung kita buka switch, pilih, kita langsung ganti switchnya melalui case of. Case yang pertama adalah kita mulai dengan selalu dengan clear screen. Jadi case of 1 ini sesuai dengan angka satunya kita bukan entry, jadi kita memakai fungsi rekam pegawai. Dan membuka data pegawainya. Kita masuk ke if ulang. Nah, ini akan di repeat sampai case yang kedua, lalu case yang ketiga itu merupakan exit saja. Setelah semuanya sudah ditulis dengan sampai ke case ketiga atau exit, jadi pada dasarnya menu 1 ini kita panggil, case 1 kita panggil dari untuk rekam. Jadi case 1 ini kita panggil rekam pegawai, terus case yang kedua ini sebagai laporan kita baca pegawai dan baca tersebut yang kita panggil di file baca.c++. Dan case yang kita itu adalah exit, jadi exit ini cuma hanya untuk keluar dari program saja. Langsung saja kita compile. Tidak ada error tapi ada warning 3. Kita coba hantam run saja, jalan. Kita coba masukkan entry data pegawai, kita klik 1, masukkan NIP, nama pegawai misalnya, kita kasih contoh nama orang lain saja. Apakah input lagi? Iya. Kita masukkan lagi 70 misalnya. Masukkan tidak. Lalu laporan data pegawai, kita klik 2, jadi langsung ada namanya di sini, Tyson dan Ronaldo. Ada sedikit flawless di dalam program ini karena yang setelah data dimasukkan tidak bisa dihapus lagi. Jadi setelah
langsung saja balik ke menu, tekan ya, exit tekan 3. Jadi seperti itulah program untuk pertemuan terakhir ini. Mohon maaf bila ada salah dan kualitas yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.